Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi lintas agama antara apologet Kristen Indonesia Agatha Palermo bersama dengan Muslim. Di mana di dalam diskusi ini Muslim mempertanyakan tentang Allah Tritunggal, menanyakan tentang kuasa daripada Tuhan Yesus. Seperti apa diskusinya dan bagaimana Agatha membandingkan kuasa daripada Tuhan Yesus dengan kuasa Allah SWT. Saksikan video ini dari awal hingga akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Cuman gini ya, aku cuman ingin tahu Trinitas itu gimana ya? Apa Pak? Trinitas. Trinitas itu satu Allah yang memiliki firman dan roh. Oh gitu. Ini misal katanya kalau ada lagi orang lagi ngomong, boleh nggak kalau jelaskan lebih detail? Karenanya tadinya itu jawabannya itu singkat itu aja, benar nggak? Nanti panjang katanya muter-muter. Kasih yang singkat aja. Ini Jangan gitu lah. orang beda-beda. Ini gini. Boleh nggak kalau yang panjang gitu? Aku lagi mau kepengen ingin tahu. Trinitas itu adalah satu Allah, yaitu Bapa yang di dalamnya dia memiliki firman dan roh. Dengan firman dan rohnya, Bapa itu menciptakan segala sesuatu dan menghidupkannya. Kalau lagi orang sering ngomong gini, Yesus itu Tuhan atau gimana? Itu gimana ya penjelasannya? Anda kalau bicara tentang Tritunggal pasti bicara Allah. Kalau Anda bertanya tentang Yesus, maka Anda akan menanyakan firman yang satu di dalam ketritunggalan itu yang mengambil rupa manusia. Jadi setiap orang bertanya Tritunggal itu berarti bicara hakikat Allah. Allah yang hanya satu, yang punya firman dan roh. Yesus itu adalah firmannya Bapa, firmannya Allah yang mengambil rupa manusia. Oh, kalau Yesus itu sudah di dunia ya? Bukan. Gimana? Yesus itu adalah Allah karena dia adalah firmannya Allah. Firman Allah itulah yang diutus ke dunia, lalu menjadi manusia. Jadi diutus dulu firman itu yang hakikatnya Allah, baru menjadi manusia. Itulah Yesus. Manusia, Yesus itu juga Allah ya? Yesus itu firmannya Allah. Oh, firmannya Allah yang menjadi manusia. Kalau ada orang tanya, Yesus itu Tuhan atau Allah gimana? Tuhan dan Allah. Karena Allah. hakikat dia Allah, sebab dia firman. Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaan. Makanya Yesus itu disebut Tuhan dan Allah. Kalau lagi ada orang tanya gini ya, kenapa Yesus itu enggak ada kuasanya gitu, gimana ya? Kalau dia tidak ada kuasanya, bagaimana bisa mungkin dia membangkitkan orang mati sudah 4 hari? Kalau dia tidak ada kuasanya, bagaimana dia bisa mengalahkan dosa? Kalau dia tidak ada kuasanya, bagaimana dia bisa mengalahkan kematian dengan bangkit? Kalau dia tidak ada kuasanya, bagaimana dia mencelikkan orang yang buta dari lahir dan bisa menjadi melihat? Kalau dia tidak ada kuasanya, bagaimana mungkin dia menyembuhkan orang lumpuh, pendarahan, dan banyak lagi yang dilakukan dia. Kalau ini kenapa lagi Yesus berdoa gitu? Karena dia sebagai manusia, dia adalah seorang imam. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan punya kuasa? Gini, kita langsung jelaskan dulu. Oke.
Kenapa Gini, Tuhanmu tidak punya kuasa? Silakan. gini, gini. Eh, Yesus berdoa, berdoa sama siapa? Kepada Bapaknya, kan dia firman. Firmannya Bapa. Firman itu berdoa kepada Bapa dalam kodrat kemanusiaannya. Kan, kan lagi dia, kan Yesus itu Tuhan, kan dia Allah tuh, Allah. ya Allah kan. Dia firmannya Allah. Firmannya Allah pasti Allah. Jadi kalau lagi dia berdoa, Allahnya di mana? Kemanusiaannya yang berdoa kepada Sang Bapa. Kan tadi saya udah jelaskan. Kalau kita bicara Yesus berarti kita bicara firmannya Bapa yang menjelma menjadi manusia. Ini ditangkap nggak sih? Kalau firmannya Allah kan jadi buku, jadi Quran. Kalau firmannya Allah kami itu jadi manusia, bukan jadi buku benda mati. Itu. Gimana ya? Aku coba mikir ya, kalau Yesus lagi berdoa, Kan dia mengambil rupa manusia, kan menjelma menjadi manusia. Dia tidak menjelma jadi buku. Jadi kalau firmannya Allah kami menjelma jadi buku, kena air ya basah. gini, sebenarnya aku tuh enggak gini. Aku tuh sebenarnya, aku tuh enggak apa-apa juga. Aku cuma kepengen mengerti gimana Yesus lagi berdoa. Saya menjelaskan, Anda nggak nangkep satu pun dari tadi. Nah, ada ininya kan ya? Nggak ada. Gimana nih? Kira-kira punya akal nggak ya? Kejap ya, kejap. Jangan lagi diturunin ya. Aku lagi santai gini. Gimana ya? Yesus dari firman-Nya. Yesus itu firman, bukan dari firmannya. Oke, Yesus itu firman. Ya, Lalu- firmannya Allah. Ya, firman Allah. Lalu menjelma jadi manusia. Maka ketika firman menjelma menjadi manusia, dia tetap firman, dia tetap manusia. Dalam kemanusiaannya, ya dia harus menjadi orang Yahudi. Galatia 4 ayat 4. Dia takluk terhadap Taurat. Makanya kenapa dia berdoa dalam kemanusiaannya. Tetapi dalam keilahiannya, dia tetap Allah. Oke, sekarang saya kasih analogi gini. Anda punya Quran, nih contoh ya. Misal ini Quran, ini kan firmannya Allah juga buku, betul? Nah, sekarang saya tanya, dalam kefirmanannya, dia yang hakikatnya sebagai firman, itu kan tidak bisa dilihat, gitu kan? Tapi yang dilihat itu adalah bukunya, tintanya. Nah, ketika sobek bukunya, tintanya ini, ya ini tidak ada ubahnya dengan buku-buku yang lain, gitu. Tetapi firmannya ini kan tidak sobek. Nah, demikian Yesus yang adalah firman, ketika dia diutus ke dunia dan menjelma menjadi manusia, ya kemanusiaannya itu ya dia terkena kodo gitu. Tetapi keilahiannya itu tidak, sebab keilahiannya adalah holik. Sebab kemanusiaannya itu yang makhluk. Keilahian gini Iya, ya. karena firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu kalau dia berdoa sama Bapa, kan udah dibilang dia adalah firmannya Bapa. Jadi firmannya Allah kami dengan Allah itu berkomunikasi, bukan benda mati. Bapak dengan Bapa dengan firmannya itu saling berfirman, saling beremati. Bapak dengan Allah beda ya? Suara saya dengan badan saya sama tak? Padahal suara saya satu di dalam badan saya. Nah, kalau saya analogikan, badan saya itu sedang berbicara dengan suara saya. Makanya banyak orang yang mikir dalam hatinya, ngobong sendiri sama dirinya. Oke, saya ini satu, tapi saya punya nafas. Nafas saya berbeda dengan suara saya. Suara saya berbeda dengan tubuh saya. Tetapi saya tetap satu hakikat, yaitu manusia. Inilah yang kami sebut sebagai unit dari Tritunggal. Saya juga unit dari Tritunggal. Sebab saya satu dengan tiga realita. Anda paham realita ya, keberadaan. Saya beneran satu manusia dengan tiga keberadaan nyata, konkret. Keberadaan nafas, keberadaan suara, dan keberadaan badan. Berbeda, namun satu, tak terpisahkan. Kecuali
kalau Yesus Nah, lagi ini tadi udah nangkap belum? Ini udah nangkap belum? Bicara tentang Allah. tapi aku kan pengen lagi belajar ya. Berdoa, Yesus berdoa dengan dirinya ya. Bukanlah, kan dia firman, dia berdoa dengan Bapaknya. Kan tadi saya bilang, Yesus ini adalah Allah dan manusia. Kemanusiaannya tentu dia harus menjadi sama seperti orang Yahudi, berdoa. Tetapi dalam keilahiannya, dia itu tidak perlu melakukan doa. Kemanusiaannya ini. Makanya kenapa dia harus menjadi seorang imam. Imam itu tugasnya adalah berdoa di bait Allah. Oh, ilahinya itu, oh gitu ya, dia pekerjaannya gitu, banyak gitu, itu maksudnya. Yesus itu ketika dia yang adalah Allah mengambil rupa manusia, dalam kemanusiaannya dia itu raja. Gelarnya raja, dia itu menjabat sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam, bahkan dia juga disebut guru, dia disebut anak manusia. Itu merujuk kepada kemanusiaannya. Yang nabi, imam, dan raja itu merujuk kepada kemanusiaannya. Tetapi keilahiannya, dia adalah sang pencipta, sang holik yang satu bersama-sama dengan sang Bapa dan sang Roh Kudus. Gini, ini aku tuh Kristen, aku tuh sengaja kepengen tahu aja gimana pendapat-pendapat yang lain gitu. Ya, aku Kristen loh. Itu jenggotnya kayak Muslim loh. Nggak masalah. Saya kan menjelaskan. Aku tuh Kristen. Gini, Sabar. Tapi makanya aku mengerti nggak sih jawaban saya? karenanya, kenapa aku nanya gini? Karena kita jujur aja, Kristen itu lain-lain juga pendapatnya mungkin lagi dia itu baru belajar gitu. Jadi makanya aku tuh Tidak ada, gini Pak, tidak ada Kristen itu lain-lain pendapat. Ini adalah penjelasan Yesus sendiri. Karena yang saya jelaskan ini seperti yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 42. Dia datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus itu juga satu di dalam Bapa, datang dan keluar dari Bapa. Makanya firman dengan roh itu satu di dalam Bapa. Jadi kalaupun Anda mengaku Kristen, bukan sebenarnya beda-beda pandangan, beda pengertian. Anda yang tidak belajar. ini maksud gini. Maksud aku gini, yang aku ketemu itu mungkin dia lagi nggak belajar gitu. Gini Pak, jangan Anda tanyakan yang Anda ketemu. Anda punya pemahaman seperti apa? Nggak usah kita ngomongin orang lain. Sepertinya Anda juga sulit menangkap. Iya benar. Apa yang Anda lakukan selama hidup Anda? Tidak mengenal Allah Anda. Aku tuh jujur aja ya, aku tinggal. Aku harus jujur gitu. Aku sebenarnya kurang memahami dan kepengen belajar gitu saja. Aku lagi itu penjelasan saya tadi. Ya. Jadi bicara tentang Tritunggal itu bicara tentang Allah. Bicara Yesus itu bicara tentang Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Kristologi itu namanya. Jadi Anda bedakan antara Kristologi dengan Tritunggal. Ini adalah dua dogma yang berbeda yang orang Kristen itu harus memahami ini sejak dari tulang sulbi. Gitu. Ada lagi yang mau Anda tanyakan, Pak? Nggak ada, aku lagi kepengen belajar aja. Iya, semangat belajarnya, Pak. Tapi kalau memang sulit, sabar ya, Pak, orang ya. Aku tuh selalu masuk sama Edis TV karenanya penjelasannya itu. Iya, karena di sana dijelasinnya hadis, bukan jelas Alkitab. Jadi wajar Anda tidak tahu apa-apa. Tidak, gini, dia yang aku suka itu karena ada di situ nih, lagi Edis ngomong gini, lagi ada jawaban sini, jadi aku bisa coba belajar kedua-duanya gitu. Oke, jadi Anda sudah mengerti Tritunggal? Ya udah, berarti Anda memang tidak berguna di room yang tidak mau memberikan edukasi. Sampai detik ini Anda tidak tahu apapun dari yang saya jelaskan. Saya tidak menangkap. Kayak gini ya, sebenarnya aku tuh jujur mau belajar, cuman Anda kalau mau belajar, gimana caranya ya? Gini Pak, Gimana caranya? Gini dengerin saya. Anda kalau mau belajar ini di gereja. Bukan di room-room seperti ini. Apa tugas pendeta Anda di gereja? Ini
adalah ajaran Yesus. Yesus itu mengajarkan kita untuk mengenal hakikat Tritunggal. Jadi kalau Anda sudah setua ini baru mau belajar, ya ketemu perempuan, Bapak auto mu'alaf. Gini. Sebenarnya aku tuh kepengen mencari yang benar-benar ngerti. Gitu. Iya, silakan masuk ke room Edis TV. Insya Allah mengerti, Pak. Silakan nontonlah perdebatan tanpa Anda mengenal teologi Anda. Karena itu yang akan Anda dapat dari apa yang Anda tonton. Room saya bukan room seperti itu. Room saya ini mecah-mecahkan ginjal orang. Oke, orang dusun. Ada yang mau ditanya? Itu Kak, mau nanya konsep apa namanya itu? Orang Islam kan kadang bilang kalau Nah, kalau mau nanya Islam, di bawah. Ini bukan room Islam. Nah, sekali lagi saya katakan, Anda jangan pernah menanyakan yang bukan iman saya. Kalau Anda nanya yang bukan iman saya tidak berkapasitas. Dan seperti itu. Oke. Thank you doanya. Tapi saya lebih butuh koin supaya room saya tegak 70 tahun. Oke, Holik minta naik. Oke. Hai Kak Selena, hai. Jadi kalian orang Kristen juga pintar-pintar memilih room gitu. Kalau kalian mau pintar, cari edukasi. Ya, silakan Pak. Selamat malam. Boleh nanya nggak? Yesus itu sempurna nggak? Iya. Ya. Yesus itu sempurna nggak? Iya. Sempurna. Kalau dia sempurna, kenapa dia dilahirkan? Nyanyi Raja Kalau nggak Dangdut aja ada. dilahirkan ya justru karena Nyanyi Raja Dangdut aja ada itu. Kalau asal kita tuh dari justru karena dia manusia sempurna dia dilahirkan. Kalau dia dilepehkan nggak sempurna. Saya sebagai manusia dia sempurna. Sempurnanya manusia itu dilahirkan, Pak. Gitu Pak Oli. Jadi Anda harus melihatnya sempurna dari perspektif mana. Silakan Pak Oli. Jangan dibuka mute-nya. mute. Jangan di mute. Silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau sempurna nggak akan dilahirkan. Bertanya ya Bu. Sebagai Allah itu nggak manusia, kelihatan. Pak, sebentar Pak. Semuanya. Sebentar Pak, kalau ada manusia tidak dilahirkan, apakah dia disebut sempurna? Tidak sempurna manusia karena dia dilahirkan. Loh, Itulah Anda yang- dilahirkan, berarti Anda bukan manusia sempurna. Iya, enggak ada orang sempurna. Anda manusia sempurna nggak Pak? Enggak, aku enggak merasa karena asal Oh kita iya dari mana. Pak, wajar. Bapak wajar sekali bukan manusia sempurna karena memang otak Bapak nggak ada, nggak sempurna Bapak. Sebagai manusia, ya, sebagai manusia sempurna Bapak memang harus dilahirkan dengan otak. Tapi sepertinya otak Anda rusak ya. Dilahirkan dari mana? Enggak bisa sempurna. Raja Dangdut juga nyanyikannya. Manusia tiada yang sempurna. Dalam keilahiannya dia sempurna, gunakan. dalam kemanusiaannya dia sempurna. Ya. Mau dipanggil penguasa. Penguasa Oke, enggak mau. baik. Jadi kalau tidak dilahirkan baru sempurna ya Pak ya? Iya, itu baru sempurna. Baru Oke. Sekarang saya tanya Pak, batu sempurna nggak Pak? Hilang dia. Giliran kalau ditanya dia pasti kabur. Kenapa suka gitu? Baru nanya batu. Langsung lari. Berat saudara. Ya. Ingat teman-teman Kristen juga saya himbau ya sekali lagi. Ini adalah kita masuk kepada minggu perenungan. Sebab sebentar lagi kita masuk kepada
puasa prapaskah ya. Jadi kita sudah mulai puasa per hari ini, nanti maghrib ini kita mulai puasa 40 hari sampai kepada hari Paskah. Karena kita itu harus merenung, makin hari orang Kristen itu juga harus banyak merenung ya. Jangan banyak menjilat apalagi nilep donasi. Ya, teman-teman jangan lupa di tap-tap, di share ya. Dan kalau bisa kalian nge-give ya, karena ini membantu akun saya tetap kuat, kokoh, tegang 70 tahun. Gitu ya. Bersujud dan merenung, iya tentu orang Kristen sudah pasti bersujud dan merenung ya. Bukan bersujud badannya saja tapi hatinya masih busuk ya. Seperti tadi homili Romo saya begitu. Ini kita masuk pada minggu perenungan gitu ya. Gitu. Kita udah masuk puasa ya, minggu ini puasa ya. Oke, kita naikkan yang lain. Kita puasa 40 hari 40 malam ya, bukan pindah jam makan ya. Oke, halo Iqbal. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Ya, Yang mau ditanya Pak? tadi kan saya mendengar dan melihat Kakak berbicara sama yang sebelum saya naik ini kan. Tadi Kakak bilang masalah sempurna. Sebelum itu Kakak bilang tadi firman itu adalah Allah bagi Kakak kan. Bukan bagi saya, itu dogma saya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, itu dalam kitab ya, dalam kitab. Iya, itu penjelasan Tuhan seperti itu. Ya, firman itu adalah Allah. Ya, Ya, berarti yang bilang apa nama itu yang Yesus ini siapanya firman? apa Pak? Saya nggak ngerti pertanyaan Bapak. Tidak, tadi kan Kakak bilang firman itu adalah Allah. Ya. Jadi bapak siapa namanya itu? Bapaknya Yesus. Ini yang botol di bawah ini ya. Matilah 40 hari 40 malam puasa. Bang, Anda juga selama sebulan berpuasa kan buka puasa. Ada umbi-umbian. Nah, kalian itu juga berpuasa selama 30 hari. Ada buka puasanya ya. Jadi kami orang Kristen juga ada buka puasanya. Tapi nggak pakai sahur ya sayangnya. Betul sekali. Silakan ya. Kalian baik Jadi banget. gimana itu tadi Kak? Gimana apanya Pak? Ya tadi kan firman Yesus itu menyerupai firman. Apa kebalikannya tadi tuh? Nggak seperti itu. Anda aja nggak ngerti apa yang Anda bicarakan. Saya apalagi lupa tadi saya. Kak. Yang pertama kan Kakak bilang tadi Yesus itu adalah firman itu adalah utusan Yesus itu adalah utusan dari firman gitu kan, menyerupai. Enggak, saya nggak ngerti apa yang Anda katakan. Saya tidak pernah berkata seperti itu, Pak. Coba ini ya, disusun lagi kata-katanya jadi membentuk satu kalimat yang baik gitu. Karena kita waktu kecil ya, waktu SD itu belajar ya, arrange the word gitu kan, menyusun Oke. kata-kata di balik. Ini Bapak ini agak-agak kemana-kemana gitu. Coba Oke, benerin. saya potong omongan Kakak ya. Kakak bilang tadi dari kecil Kakak bilang belajar. Berarti Kakak bukan yang sempurna. Nggak ada hubungannya Pak belajar dengan Enggak, sempurna. kayak gini Kak. Berarti kalau Kakak kalau udah lahir kan berarti bukan sempurna. Karena apa? Belum mencukupi, masih banyak kekurangan. Bukan masih banyak berkekurangan ya Pak. Manusia itu secara ilmu pengetahuan kepalanya ya, ini otaknya. Ya. Ini berkembang Pak, bukan nggak sempurna. Kan itu Masa ya? Ini Kak, Bapak lulus ini apa dari sayang? Sebentar Bapak. lulus Iya, ini kan dari kecil saya bilang tadi Kak. Kakak kan bilang dari kecil kita harus belajar gitu. Iya Pak, Bapak belajar dari kecil untuk cara menyusun kata-kata? Iya betul, saya belajar. Oke, coba susun dulu kata-kata Anda Pak. Tadi kan Kakak bilang lahirnya masih belajar. Berarti katanya belum sempurna. Oke, sekarang saya tanya, Anda sudah besar?
Udah. Oke, berarti udah berkembang ya isi kepalanya ya. Ya, karena saya Oke, lahir coba susun dulu belum kata-kata sempurna. Anda yang benar. Kalau udah besar, ayo sayang, bisa yuk. Gimana? Susun dulu kata-katanya yang bagus sehingga 1.200 orang menangkap di sini apa yang Anda Enggak, saya kayak gini loh. Bila Kak bilang kan, bilang dari kecil belajar kan. Iya kan? Berarti belum sempurna. Kalau udah yang belum sempurna udah dalam belajar. belum sempurna dalam hal apa, Pak? Iya, belum sempurna. Arti sempurna jangan belum apa yang sempurna tahu nggak? Nggak sempurna sama sempurna tahu nggak arti beda kata, arti bahasa. Sempurna dalam berpikir dengan sempurna dilahirkan sebagai manusia, kodratnya sempurna. Ini dua hal yang berbeda, saya. Tidak, ya kita ibaratnya ya. Iya, kan saya udah bilang. Kalau kamu bicara kodrat manusia dilahirkan sempurna, berarti dia lengkap, ada kupingnya, ada bibirnya. Makanya ketika dokter ya melihat, anaknya, wah anaknya lahir sempurna. Kenapa? Karena lengkap semuanya secara kodrat manusianya lahir sempurna. Otak manusia itu berkembang sehingga butuh pelajaran. Makanya saya bilang konteksnya apa dulu. Aduh Tuhan, saya kayak ngomong sama anak PAUD. Bapak ini udah dewasa, udah sekolah, ya. Perkembangan cara berpikir itu manusia itu terus namanya perkembangan, berarti berkembang. Tetapi kelahiran dalam kodrat manusia sempurna itu ketika dia dikatakan lengkap, bukan cacat. Aduh Tuhan, sekolah di mana kau nak? Berarti Yesus itu dilahirkan tidak sempurna juga. Berarti dia diajarkan juga. Iya kan? Anggaplah gitu Pak. Sekarang saya tanya, nabimu itu sempurna nggak Pak? Kalau saya Nabimu, belum pernah saya tanya ketemu. nabimu sempurna kok. Kenapa dia udah besar nggak bisa baca tulis? Belum pernah ketemu nggak? Sempurna. Sekarang saya tanya, Nabi Anda ini kenapa dia udah 40 tahun masih disebut Umi? Itu ada ayat yang di dalam Quran. Kenapa? Ini sempurnanya kapan? Kan? Coba. Ini saya terlalu gampang loh Pak, tapi saya nggak mau barbar Pak. Insya Allah akun saya ini tegak 70 tahun ya teman-teman ya. Aduh Tuhan. Ya udah kayak gini aja Kak ya, kalau prinsip saya ya. Ini banyak juga yang nonton kan. Loh, Agama kakak, agama kami, jangan agama kendor. Ya udah, jadi ya Pak ya. Jadi kalau punya nabi belum bisa baca, ya Anda pikir aja. Tapi ini karena kakak ngomong kayak gitu tadi, makanya saya jawab. Siap. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi ini dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana Agatha menjelaskan dan menyebutkan tentang kuasa daripada Tuhan Yesus. Bagaimana keunggulan dan juga kekuatan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang tidak dimiliki oleh Allah SWT. Dalam diskusi ini terlihat sekali bahwa Muslim ini juga tidak bisa menjelaskan dengan detail akan kuasa yang dimiliki oleh Allah SWT. Karena itu teman-teman, mari setiap kita berbicara data, apa yang tertulis di dalam kitab suci, itulah yang kita ungkapkan, kita utarakan sebagai fakta, sebagai data yang menunjukkan akan kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus Kristus di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Kiranya video ini menjadi satu berkat tersendiri untuk teman-teman dan Tuhan Yesus memberkati.